Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 melalui video ini akan mempresentasikan tentang teknologi komunikasi dan proses interpersonal. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita lanjut ke penjelasan. Bagaimana sih proses komunikasi dan model komunikasi? Proses berlangsungnya komunikasi akan kami gambarkan melalui penjelasan berikut ini. Fungsi dan peran komunikasi. Komunikasi sendiri dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Nah, adapun fungsi komunikasi itu sendiri, yang pertama adalah sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan orang-orang yang berkaitan. Yang kedua adalah sebagai bentuk interaksi dengan orang lain dan orang-orang di sekitar Anda. Yang ketiga, sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah untuk mempelajari situasi yang sedang terjadi. Yang keenam, mengubah sikap atau perilaku seseorang. Ketujuh, mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan yang terjadi di lingkungan. Yang kedelapan, sebagai motivasi untuk orang lain. Dan yang terakhir, untuk tetap menjaga jalinan hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam proses berlangsungnya komunikasi yang baik, harus terdapat 3 aspek berikut ini. Yang pertama, yaitu komunikator atau sender, yaitu orang yang mempunyai maksud untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang ia tuju. Pesan ini yang diberikan biasanya berupa bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, komunikasi yang baik itu harus terdapat pesan atau message, yaitu sesuatu yang disampaikan dan dibawa melalui suatu media atau saluran yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misal, berbicara langsung melalui telepon, email, surat, atau media lainnya. Dan yang ketiga, yaitu komunikan atau receiver, penerima, yaitu orang yang menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan tersebut yang diterimanya ke dalam bahasa yang ia mengerti oleh komunikan itu sendiri. Komunikan biasanya harus memberikan umpan yang baik atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Yang ketiga, yaitu komunikan atau receiver, menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkannya isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Komunikan atau receiver memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Saya Citra Saputri akan menyampaikan mengenai model komunikasi, di antaranya yaitu model komunikasi linear dikemukakan oleh Colt Shannon dan Warner Walker pada tahun 1949. Mereka menggambarkan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran yaitu channel. Hasilnya adalah konseptualisasi linear komunikasi. Lalu ada model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan proses komunikasi dua arah antara komunikator. Dengan kata lain, komunikasi adalah dua arah, dari pengirim ke penerima dan dari penerima ke pengirim. Lalu ada model transaksional. Model ini dikembangkan oleh Barnard di tahun 1970. Ini menggarisbawahi pengirim dan penerima pesan
yang dipertukarkan terus di episode komunikasi. Komunikasi adalah proses kooperatif transaksional. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab atas dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Lalu ada komunikasi nonverbal, adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Yang termasuk komunikasi verbal yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, suara, gerak isyarat, proxemik adalah posisi tubuh atau jarak pada saat kita berkomunikasi. Lalu ada penampilan, objek, postur tubuh, dan gaya berjalan. Assalamualaikum, nama saya Siti Mega Mulia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antara bawahan dan atasan, ataupun sebaliknya. Cara komunikasi yang dilakukan atasan dalam komunitas beragam, ada yang pendiam namun banyak bergerak, ada yang banyak bicara tapi sedikit bekerja, ada yang otoriter, ada yang mencari keuntungan sendiri, ada yang baik, dan ada yang tidak baik. Di sini ada beberapa alasan mengapa bawahan tidak menyukai atasannya. Yang pertama, atasan kurang berkomunikasi dengan bawahan atau tidak membicarakan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Di sini si atasan menutup diri dan tidak terbuka terhadap anggotanya, dan itu sangat menghambat komunikasi. Yang kedua, atasan tidak berlaku jujur, sering terlambat datang dan selalu bermuka musam. Itu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi para bawahan. Yang ketiga, atasan yang terlalu pendiam dan tidak sopan. Sebagai atasan, kita harus berperilaku dengan baik agar si bawahan segan terhadap kita dan hormat terhadap kita. Komunikasi di organisasi dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, komunikasi atas. Komunikasi atas itu adalah komunikasi bawahan terhadap atasan atau karyawan untuk manajer. Yang kedua, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi antara atasan kepada bawahan atau manajer untuk karyawan. Yang ketiga, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu adalah transisi bisnis terkait informasi antara karyawan, manajemen, dan pelanggan atau konsumen. Yang keempat adalah komunikasi. Yang keempat adalah komunikasi informal. Komunikasi informal itu adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Komunikasi informal ini biasanya kita sering kepada sesama partner kita, misalnya karyawan dan antara karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Andini Putri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya komunikasi di organisasi. Ada beberapa gaya dalam berkomunikasi di organisasi. Yang pertama, controlling style communication, yaitu ditandai dengan adanya suatu kehendak atau yang dimaksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Jadi mengontrol komunikasi tersebut. The equalitarian style, itu maksudnya dalam gaya komunikasi ini tindak komunikasi dilakukan secara terbuka, yang artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Yang ketiga itu the structuring style. Gaya berkomunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan
guna memantapkan perintah yang harus dilakukan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Yang keempat itu ada the dynamic style. Maksudnya gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan yang agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Keempat itu ada the dynamic style. Maksudnya gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan yang agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. 5 itu ada the relinquishing style. Gaya berkomunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Terakhir itu ada the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi orang-orang tersebut. Perkenalkan, nama saya Ratna Suminar dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan contoh isu dalam komunikasi. Perubahan sosial dalam masyarakat maya. Isu yang paling banyak dibicarakan dalam sebuah komunikasi biasanya berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat maya. Masyarakat dunia maya biasanya akan lebih mudah terbawa arus dalam dunia virtual tersebut. Mereka cenderung menjiplak apa yang dilihat dan didengar sehingga sering kali kehilangan identitas aslinya sendiri. Dalam buku Sosiologi Komunikasi, Burhan Bungin mengatakan bahwa perubahan sosial dalam cyber community memiliki dampak budaya yang sangat luas dan tajam. Karena selain sifat perubahannya yang mengglobal, perubahan sosial ini berlangsung dengan amat sangat cepat sehingga banyak penyebab, efek, dan terhadap perubahan perilaku pada masyarakat maya dan masyarakat nyata, menyebabkan gesekan-gesekan sosial yang tajam di dalam kedua belahan masyarakat tersebut. Kesimpulan di sini, pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalan proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan tertentu. Sebuah bentuk organisasi pasti mendepankan sebuah komunikasi agar tercipta hasil yang selaras. Proses komunikasi dalam suatu organisasi meliputi atasan dan bawahan dengan penyampaian yang terarah dari suatu atasan ke bawahannya yang semata-mata semua berorientasi berdasarkan organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.